Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-10, surat Yunus. Surat Yunus kita lanjutkan mulai ayat 19. Ayat 19 mulai 19. Ada peristiwa besar yang terjadi pada masa Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah. Kemudian dikisahkan pada ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan
satu sama yang lain bersama-sama. Bahkan mereka itu memuji Nabi jauh sebelum diangkat jadi Nabi. Mereka memuji Muhammad sudah dikasih gelar Nabi karena bisa dipercaya. Manusia ketika di alam rahim semuanya melakukan perjanjian, persaksian dengan Allah. Ya, semuanya mengikuti, semuanya berjanji pada Allah. Tapi kemudian fakta laku, kemudian menjadi berselisih. Berselisih itu biasanya setelah ada berbagai macam kepentingan yang bersifat duniawi. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Nah itu kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhan dahulu, kalau tidak ada persaksian ketauhidan, kalau tidak ketetapan adanya wahyu, adanya hidayah, lalu dia bainahum fima fi takhtalifun, ya tentu telah diberi keputusan antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Bayaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Mereka orang-orang yang berselisih, terutama orang-orang kafir, orang musyrik, itu mengatakan laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan, suatu mukjizat dari Tuhan? Jadi mereka menginginkan Nabi Muhammad dapat mukjizat seperti kalau Nabi Musa itu dapat tongkat, kemudian tangannya dimasukkan ke baju luar sana yang putih jernih. Kenapa kok nggak dikasih mukjizat yang langsung kasat mata dengan indrani? Misalnya kalau Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, dan maksudnya apa? Ya, itu ada juga kan dulu Nabi kan umatnya itu saking nggak percayanya sampai katakan, nah, kalau Tuhanmu itu bisa keluarkan dari batu ini unta betina, ya baru percaya. Tapi ketika Allah betul-betul memberikan mukjizatnya, Allah mengeluarkan dari batu itu unta betina yang untanya itu bisa masyarakat demikian rupa, ya manfaatnya luar biasa banyak, dari susunya dan segala macamnya. Malah untanya dibunuh. Nah, mereka orang-orang kalian menginginkan begitu, maka Fakul innamal baitulillah, katakan baik Muhammad bahwa mukjizat itu sepenuhnya terserah pada Allah. Fantadiru ini ma'akum minal muntadiri. Ya sudah begitu, kita tunggu, kita semuanya adalah menunggu. Kalau Nabi Muhammad, ya mukjizatnya bukan mukjizat yang bersifat sesaat indrawi seperti nabi-nabi sebelumnya, tapi mukjizatnya berupa Al-Quran. Tapi pada ayat sebelumnya disebutkan mereka nggak mau dengan Al-Quran. Mereka katakan, ya Qurannya jangan yang ini, Quran yang lain gitu. Bisa nggak minta ganti Quran bukan yang dimaksudkan pada Nabi Muhammad? Jadi dengan 1001 alasan, intinya sebetulnya
itu menolak hidayah, tidak mau menerima petunjuk. Jadi sampai meminta begitu. Nah, kemudian digambarkan di ayat berikutnya, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra masatuhum. Apabila Allah menimpakan kepada manusia, memberikan manusia rahmat, kemudian sudah datang bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya menentang kekuasaan Allah. Kulillahu asrohu makro. Katakan Allah lebih cepat untuk memberikan balasan terhadap tipu daya mereka. Allah Maha mengetahui. Mereka baru merencanakan buat tipu daya, Allah sudah mengetahui. Inna rasulana yakubuna ma taqulun. Allah mengutus malaikat untuk mencatatnya. Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dia Allah yang memberikan kemampuan kepada manusia bisa berjalan di daratan dan di laut. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Nah, itu ketika orang-orang itu berada di kapal. Kemudian kapal tadi dapat berjalan dengan baik, ditiup oleh angin dengan tiupan yang baik. Ya, itu birikin thayyibah dengan hembusan angin yang baik. Tariku biha, mereka bersenang-senang, nyanyi-nyanyi, singsu-singsu. Ya, tapi jangan ada ribu asif. Secara mendadak serta merta datang badai, datang topan, baca al-mauju min kulli makan, terkepung dari seluruh penjuru. Ada ombak, ada gelombang, ada badai, ada angin. Wadunnu anal muhita bihim, sampai mereka itu ya menyangka semuanya dikepung dengan bencana. Seluruh penjuru sudah tidak bisa lagi menghindar. Maka ta'alullah kamu'lisina lahudin, mereka pasrah sepasrah-pasrahnya, menyerah sepenuhnya dengan memurnikan keikhlasannya kepada Allah. Tapi lain anjaitana min halihi lanakuna minas syakirin. Mereka mengatakan, ya, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan dari bahaya ini, pastilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Lanakuna minas syakirin. Tapi apa yang terjadi? Falamakan jahum idahum yababuna bil ardi bighairi haq. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka keluar dari bahaya, keluar dari bencana, ternyata mereka tiba-tiba membuat kezaliman tanpa ada dasar kebenaran. Ya ayuhan nasu innama baliyukum ala anfusikum. Memang sesungguhnya bencana itu karena kedoliman. Kedoliman itu yang menyebabkan yaitu bencana menimpamu. Mata al-hayatu dunia, dan itulah senang sementara di dunia. Ya silih berganti seperti itu. Cuma ilana marji hukum falunak dihukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah kembalimu, lalu Allah akan mengabarkan apapun yang kamu kerjakan. Inama matlaqal dunia kama in anzalnahu minas sama. Ya, sesungguhnya perubahan kehidupan dunia ini seperti air hujan
yang Allah turunkan dari langit. Fatalaqatinakatul ard, kemudian dengan air hujan itu menumbuhkan segala macam tumbuhan, bumi menjadi hidup kembali. Kemudian dari situ mimma takunas wal an'am, dari bumi terjun kembali tumbuh berbagai macam tanaman, tumbuhan semuanya itu dimakan oleh manusia dan dimakan oleh binatang-binatang ternak. Hatta idza aqadatil ardu zuhrufaha. Nah, sampai nanti bumi ini kelihatan sangat indah, sangat mempesona, bagaikan perhiasannya sangat lengkap. Ya, buah-buahnya, bunganya, berwarna-warni, segala macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam binatang ternak, semuanya kelihatan indah, luar biasa indahnya. Sampai digambarkan di sini bazayyanat, ya itu warna-warni penuh dengan perhiasan. Wadonna ahluka annahum qadiruna alaiha. Dan pemilik-pemiliknya itu mengira bahwa mereka pasti akan dapat mengetahuinya, pasti dapat mengambil kepanenannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah kepadanya azab dari Allah di saat datang waktu lailan, bisa juga naharo. Ya, ataha amruha, tiba-tiba secara mendadak Allah mendatangkan bencana, bisa malam hari, bisa siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'alam tayyibna bil ams, sampai habis sama sekali tanpa segala macam yang indah segala macam tadi. Ya, itu seakan-akan tanaman itu sudah habis dipanen, disabit sebelumnya. Jadi sampai seakan-akan belum pernah ada tumbuh-tumbuhan kemarin. Hangus semua, hampa semua, hilang semua. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya orang-orang berpikir. Ini peristiwanya begini Bapak Ibu. Ternyata atas semuanya seger. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba dulu. Saya udah nyoba. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat itu semakin lama di Mekah, itu semakin dimusuhi. Banyak sahabat yang sudah tidak kuat. Ya, kalau bilang berobat terus diperdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ammar bin Yasir pada luar biasa. Banyak yang disiksa luar biasa. Sampai ada yang disiksa itu sampai meninggal. Rasulullah mengadu pada Allah. Allah memohon kepada Allah dimohon oleh Nabi mohon pada Allah supaya orang-orang kafir, orang musyrik kasih peringatan. Nah, akhirnya Nabi memohon pada Allah supaya dikasih pelajaran. Sampai akhirnya itu bertahun-tahun nggak turun hujan. Itu saya baca, saya lacak sampai ada. Itu yang mengisahkan. Itu biasanya di tafsir Islam yang disahkan dari berbagai macam tafsir. Itu dijelaskan sampai 7 tahun tidak turun hujan. Biasa
biasanya kalau nggak turun jadi paling ya 6 bulan, 9 bulan di Asia di Afrika. Ini digambarkan sampai 7 tahun nggak turun hujan. Mereka bingung semua. Udah tiap hari kita kepada Tuhan, kepada Lata, Kunja, Manat, Manat, semua bertahun-tahun tidak bisa turun hujan. Mereka bingung semua. Jadi pacarnya yang luar biasa. Digambarkan sudah tidak ada yang bisa dimakan di hidup itu. Ibaratnya sampai tinggal tulang-tulang pun dimakan, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Sampai tokoh-tokoh mereka menemui Nabi, bilang, udah obat tenang ini. Obat nggak seperti kemarin-kemarin, nggak akan nyakiti Nabi lagi, nggak akan menyakiti sahabat-sahabat Nabi lagi. Dijadi oleh Nabi, tenang ya, gitu. Awas nanti kalau nggak bersih. Sudah pokoknya ini betul-betul. Nanti kalau Nabi ngomong pada Tuhanmu menurunkan hujan, kamu semuanya bisa senang kembali dan sepenuhnya pokoknya akan beriman, akan percaya kepada kitab yang kamu terima. Mereka sudah tidak ada jalan yang lain, nggak pasrah lagi. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah, mereka sudah judek banget, mereka nggak pusing untuk ini, nggak bisa makan minum dan kering kerontang bumi dan mati semua, nggak ada yang bisa dimakan. Berapa lama turun hujan? Mereka sampai tidak. Mereka berdoa bertahun-tahun nggak pernah bisa turun hujan. Ini Nabi Muhammad kok nggak berapa lama turun hujan? Wah, setelah turun hujan, bumi hidup kembali, berbagai macam tanaman tumbuh lagi, bumi jadi luar biasa indahnya, subur makmur menghijaukan semua. Setelah begitu mereka kafir lagi. Mereka menyakiti Nabi dan sahabat itu semakin menjadi-jadi. Semakin bermusnah. Ya. Ini tadi gambaran yang terjadi, yang dijelaskan kembali tadi dari ayat 19 sampai ayat 24. Ya. Ya. Ternyata yang semacam ini itu bukan hanya terjadi ketika masa Nabi di Mekah. Ternyata berulang-ulang terus sampai sekarang semakin banyak. Ketika sedang alami kesulitan, didekuni berbagai macam kesulitan, sekonyong-konyong datang dari segala penjuru. Tadi kan digambarkan kapal di tengah laut juga. Semula senang-senang, kok ditiup dengan air selipit, ya, menyenangkan itu, gembira sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba datang badai, datang ombak, datang dari semua penjuru. Mereka seakan-akan sudah tidak bisa lagi hidup juga. Terus pasrah pada Allah. Sudah semurni-murninya pasrahnya. Ketika sudah diselamatkan, lupa lagi pada ketika sudah sakit, berlebihan juga lama itu. Dan pokoknya nanti kalau sembuh udah kuat, saya akan betul-betul ikut memahami Quran.
sebelum jadi pimpinan itu sudah pokoknya berusaha betul gimana supaya jadi pimpinan. Nanti kalau jadi pimpinan betul-betul akan memikul secara totalitas. Begitu diangkat jadi pimpinan malah menghalangi jangan sampai ada orang yang mau menangani corona. Ini gimana? Pengulangan terus panjangkan saya. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sekian generasi gitu terus hidupnya. Tidak pernah ada yang sungguh-sungguh untuk melakukan secara tuntas. Sampai kapan kemudian? Sampai berapa generasi lagi begitu? Padahal hidup di dunia ini sangat sebentar. Dan betul-betul menentukan besok di alam akhirah. Kok sih kok beri main-main itu? Iya kan? Kalau di tengah main-main kemudian ajal datang gimana? Iya kan? Yang rugi siapa? Memang yang rugi saya. Pokoknya selama saya dari pimpinan di ini jangan pernah ada satu pun yang ikut melakukan bersama Pak Kris yang kapok boleh. Lo memang yang rugi saya gitu. Iya kan? Dibentengi semua gitu. Ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Ternyata masih banyak yang menerima hidayah, masih banyak yang mengikuti hati nuraninya. Sampai dibikin acara yang gerakan bersamaan, tetap ada yang itu tadi yang saya khawatirkan itu sampai kapan terus berulang-ulang begitu. Dari tahun 80-an begitu, 90-an masih begitu, tahun 2000-an apa begitu, sudah tahun 2024 masih begitu lagi. Padahal usia hidup semakin habis, semakin dekat dengan bapaknya aja. Kok tidak segera memastikan masing-masing dari kita itu Quran itu berapa lama lagi gitu? Kenapa kok nggak punya kepastian? Ya kan? Coba misalnya dari kecil dikeluarkan Islam, umur 4 tahun masuk pra-SD di TK Islam, di Piano, sekolah dasar 6 tahun Islam, SMP Islam, SMK Islam, kuliah sarjana, master, doktor Islam. Usia 28 tahun menjadi guru, menjadi dosen tentang Islam. Terus jabat sampai usia 70 tahun. Nanti 70 tahun masih ada lagi jabat ini, BPH ini, penasihat ini. Sampai usia 85 tahun. Tapi tidak pernah punya kesadaran melakukan secara tuntas. Dan terus jumlah akhirnya ajal datang usia 85 tahun tetap nggak ngerti cara hidup di dunia. Quran ini kan cara hidup kan. Quran ini kan ketentuan hidup, pedoman hidup kan. Lalu kalau nggak dibaca tuntas, kan namanya nggak ngerti cara hidup di dunia. Disibukkan oleh dari satu kepengurusan berikutnya, dari satu periode berikutnya. Baru selesai pemilihan juga merancang 5 tahun yang akan datang, jangan sampai si A itu nanti nggak memimpin. Rebutan pimpinan takmir masjid, padahal ini Baitullah loh. Tapi namanya Baitullah itu 100
100% diatur sesuai dengan tuntunan rebutan pimpinan organisasi keagamaan. Begitu pemegang satu kelompok singkat habis gitu kan, nanti gantian. Persiapan mulai sekarang 5 tahun yang akan datang ganti singkat habis. Singkat menyikat itu untuk pakaian yang kotor, bukan singkat menyikat untuk kepemimpinan. Apa sebenarnya untungnya itu? Dapatnya itu apa gitu? Iya kan? Dapat proyek. Cuma untuk balas membalas. Hidup dunia bukan untuk itu. Hidup dunia itu harus bersama-sama untuk memahami cara hidup di dunia. Maka kan banyak kalau sudah sejak kecil memahami Islam di pesantren, di madrasah, sampai Quran, nggak mau apa? Wah, masa seperti orang yang Islamnya baru harus memahami barang-barang gitu kan? Padahal belum pernah menuntaskan Quran 30 juz. Tapi kok nggak mau gitu? Iya kan? Maka seharusnya dipastikan itu bisa tuntas memahami Quran 30 juz itu dalam waktu berapa lama gitu. Sehingga sewaktu-waktu ajal datang itu kita berusaha maksimal, berusaha mengetahui cara hidup di dunia menurut Al-Quran. Kemudian secara terus-menerus berusaha untuk menghafalkan isinya gitu. Dan tadi ini peristiwa yang dikisahkan kembali di dalam surat Yunus mulai ayat 19 sampai ayat 24. Itu bukan hanya terjadi pada masa Nabi periode Mekah, tapi ternyata terjadi terus-menerus sampai kapanpun. Banyak sekali yang seperti ini akan berulang-ulang terus. Padahal tadi yang pokok itu satu, karena lika nufasirul ayati liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk kaum yang berpikir. Maksudnya apa? Jangan sampai itu seperti itu. Jangan sampai terulang-ulang lagi gitu. Oke, mudah-mudahan ini Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan tinggal ngulang kembali. Tapi benar-benarnya esensinya seperti itu. Memang ini kalau nggak betul-betul dilacak sumber-sumbernya, seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal kalau kita lacak ini peristiwanya luar biasa seperti itu. Makanya pentingnya kita memahami bersama-sama, biar rohnya, spiritnya itu bisa kita ketahui bersama-sama. Kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa yahdi man yasha'u
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا على عبادتكم لغافلين إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفعلون Ya kita pahami Allah yakmu ila dari dan Allah menyeru Allah menyuruh ke surga. Yang dimaksud garis salam itu surga. Wajati manyasa ila siratal mustaqim. Dan Allah memberi hidayah. Allah memberi petunjuk. Allah menunjuki orang-orang ke jalan yang lurus. Siapa? Orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang itu namanya mayasa, yang dikehendaki. Jadi Allah itu memberi hidayah kepada seluruh manusia. Tapi ada manusia yang mau, ada manusia yang menolak. Ada yang imma sakiro wa imma kafuro. Semuanya ditunjukkan ke jalan ke surga, ke jalan yang lurus. Tapi ada yang mau bangun pagi-pagi terus melakukan, ada yang malah benahi selimutnya. Itu pilihan masing-masing. Lina asanu husna wa ziyadah. Nah, orang-orang yang berbuat baik tadi itu Allah kasih pahala dan masih ditambah lagi. Jadi kenikmatannya bertambah-tambah, itu namanya ziyadah. Bayangkan wujuhahum qadaru wala billah. Dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu hitam, tidak pula ada kehinaan. Itu siapa? Itu orang-orang yang menerima hidayah, yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Tempat mereka di surga. Mereka di surga selama-lamanya. Syaratnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Waladina ashabul sayyiati jazaa sayyiati bimithliha wa tarahum dhillah. Adapun orang-orang yang mengerjakan kejahatan, maka kejahatannya setimpal. Mereka ditutupi oleh
dan tidak ada bagi mereka seorang pun pelindung. Nah, itu sama sekali tidak ada. Repotnya di mana mengetahui min asing. Nah, itu tidak ada sama sekali bagi mereka pelindung. Ka'an nama ursiyat wujuhum yuta'am minal laili mudrima. Itu seakan-akan wajah mereka itu tertutup oleh kepingan-kepingan yang malam gelap gulita. Ini tadi orang yang tidak mau terima petunjuk. Nah, ulaika ashabun nar fiha khalidun. Tempat mereka di neraka kekal selama-lamanya. Jadi ingatlah suatu hari ketika nanti semuanya dibangkitkan kembali, namanya yaumul ba'ats, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan di sana. Ya. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, tetaplah kamu dan sekutu-sekutu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka dari dan berkatalah sekutu mereka. Jadi besok itu sembahan-sembahan selain Allah itu dipertemukan dengan penyembahnya. Tapi yang disembah itu diberi kemampuan untuk bicara, diberi kemampuan untuk ngomong. Lalu ngomongnya apa? Ngomongnya, kamu sekali-kali tidak pernah menyembahku. Jadi ada yang menyembah ini semua itu nanti dientari oleh semuanya disembah itu. Nggak mau mengakui. Ini jelas sekali. Jadi maka Rasulullah makuntum iyana ta'budu. Yang disembah itu mengatakan semua. Kamu dulu tidak pernah menyembah kami. Kamu hanya menyembah hawa nafsumu. Kamu hanya mengikuti persangkaanmu. Enggak diperhati kan? Enggak dilakoni oleh yang disembah. Ya. Ini yang semacam ini enggak pernah dibacakan. Yang semacam itu enggak pernah dipahami kan? Kalau itu sangat fatal besoknya itu. Kalau dia paham ini, ada yang memperbuatkan macam-macam itu, lalu semuanya akan mengingkari. Yang disebut semuanya bisa bicara. Ngomongnya apa? Kamu semua dulu tidak pernah menyembah aku. Kamu hanya mengikuti nafsuku saja. Nah, seperti itu. Wahkabila isyahidah, baiklah baru aku. Nah, itu Allah menjadi saksi antara kita. Ya, terus ingkuna dan ibadatikun lagobilin. Kami tidak terlalu menahu tentang penyembahan kamu terhadap kami. Nggak tahu sama sekali kalau kamu sama menyembah kami. Nah, coba, gimana kalau begitu? Maka guna dengan atau bulan nafsim mana selapa. Di tempat itu, di padang mahsyar itu, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dahulu, dan mereka semua dikembalikan kepada Allah, tetapi mereka tidak memiliki pelindung. Karena banggalah Allah maka yang tahu. Ya, itu lenyaplah, hancurlah semua yang disembah mereka yang dianggap bisa melindungi. Semuanya tidak pernah bisa melindungi dari semua Tuhan yang mereka ada-adakan. Jadi Tuhan hanya satu pesan ahad, tapi orang membuat sembah-sembah yang lain-lain. Terus besok diingkari semua. Jadi antara penyembah dengan yang disembah itu terjadi dialog. Yang disembah ditakdirkan bisa ngomong. Itu mengingkari semua. Kamu dulu tak pernah menyembah aku gak mau menahu. Itu urusan kamu gitu. Nah, coba. Ini ada semacam ini sangat penting. Ya kalau itu
sampai di sini pagi hari ini sampai ayat 10. ayat 30. Insya Allah besok pagi ayat 31. Ya insya Allah ketemu nanti malam. Ya nanti insya Allah yang di Mesir berarti Rohim, nanti Ustaz Sumati. Saya ini ada acara di UIN Salatiga. Saya akan segera berangkat ke sana. Mudah-mudahan nanti malam sudah bisa ketemu di Kompas silakan Bapak Ibu menyampaikan untuk bersama-sama bersama-sama itu bersama-sama. Kemudian